Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nova. Gimana kabarnya Bu Rita? Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Nova gimana juga hari ini? Sehat. Tadi malam saya juga chat Ibu, katanya hari ini Ibu mau ngadain coaching ya di ruang Gymit siang hari ini. Bu Rita, saya dengar-dengar mau coaching ya. Iya Bu, rencana Bu Rita mau coaching Bu Lydia hari ini Bu. Oh, baik Bu. Sebelum Ibu melakukan coaching, ada yang perlu saya pertanyakan, yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tentang rubrik penilaian kita. Dan Iya Bu. pada kesempatan ini, coach dan coaching yang saya amati nanti sudah sesuai ya Bu dengan nilai atau dengan rubrik penilaian yang ada. Contohnya sesuai dengan alur Tirta, terus bagaimana bisa melakukan pertanyaan berbobot pada coachingnya, dan bagaimana coach bisa merespon dari pertanyaan yang Ibu Rita sampaikan, juga bagaimana Ibu bisa mendengarkan dari coachnya. Dan satu lagi, saya harap Ibu tidak lupa untuk prinsip dari coaching itu sendiri, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu Rita, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat proses coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, pertama present mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu. Oke, baik Ibu Rita. Terus saya mau tanya kompetensi yang spesifik yang ingin saya observer pada coaching Ibu pada Gymit siang ini apa ya Bu? Kompetensi yang lebih spesifik Ibu yang akan saya kembangkan itu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik sekali Ibu. Pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu indikator yang bagaimana untuk mencapai ketercapaian serta tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Rita dalam proses coaching pada hari ini. Indikatornya Bu, saya menginginkan nantinya coach saya itu menyampaikan permasalahannya, apa unek-uneknya. Kemudian yang saya harapkan dia nantinya bisa mencari solusinya sendiri Bu dari permasalahan yang ada. Itu rencana saya Bu. Oke, bagus sekali ya Bu Rita, sesuai dengan menggali potensi dari coachingnya. Dan saya rasa cukup untuk proses pra-observasinya. Untuk kali ini saya harap Bu Rita semangat untuk melakukan proses coaching nanti sama coachingnya. Dan saya mohon izin tetap berada di Gymit untuk melakukan observer yang Ibu mengamati, yang Ibu lakukan proses coaching Ibu Rita dengan Ibu Lydia. Oke Ibu Rita, saya persilahkan untuk memanggil coachingnya untuk bergabung di ruang Gymit kita. Silakan Ibu Rita. Makasih Bu. Ayo Bu Lydia. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bu Lydia. Bu Nova, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Ibu Lydia, sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, silakan lanjut. Oke. Oke Bu. Selamat siang Bunda Rita. Selamat siang juga Bu Lydia. Bunda, Lydia boleh minta waktunya sebentar nggak? Sekitar 10-15 menit aja nih. Ada yang mau Lydia omongin Bunda. Boleh Bunda? Boleh, dengan senang hati. Mari. Apa yang mau dibicarakan dengan Bunda Bu Lydia?
Begini Bun, tadi Lydia dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah nih Bun. Terus Ya. Bapak Kepala Sekolah menunjuk Lydia untuk mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten untuk memperingati Hari Guru. Tapi Iya. Lydia merasa kurang percaya diri nih Bun. Oh, begitu ya. Bu Lydia masih belum percaya diri. Coba jelaskan sama Bunda, kira-kira apa sih penyebabnya kok Bu Lydia belum percaya diri ditunjuk? Iya nih Bun, karena Lydia masih merasa kurang pantas nih untuk mewakili sekolah. Lydia masih merasa masih banyak nih rekan-rekan yang lain yang lebih bagus dari Lydia Bun. Oh, saya paham bagaimana perasaan Bu Lydia. Apalagi waktu ditunjuk ya Bu Lydianya Iya Bun, untuk mewakili kegiatan, apalagi di kegiatan hari besar ya Bu Lydia. ya. Oh, Bu Lydia, Ibu rasa Bu Lydia mungkin memiliki kemampuan, makanya Bu Lydia ditunjuk. Bisa mungkin Bu Lydia ceritakan apa sih kemampuan Bu Lydia, makanya Bu Lydia dipercaya gitu? Iya Bun, Lydia suka membaca buku Bun. Terus Lydia juga suka melihat berbagai contoh dan gaya pidato orang-orang hebat nih Bun. Terus Iya. Lydia juga mampu berkomunikasi aktif dalam menggunakan bahasa Indonesia dan juga mampu menyampaikan informasi dengan baik dalam bahasa yang baik dan benar Bun. Nah, itu mantap loh. Berarti Bu Lydia memiliki kemampuan yang sangat lebih gitu loh, Bu Lydia. Coba lagi Bu rencanakan, apa sih yang membuat bisa Ibu lebih percaya diri lagi, Bu? Rencana Lydia yang pertama, Lydia bakal mencoba nih Bun berpidato di depan cermin, biar lebih percaya diri nih kan Bun. Yang kedua, mencoba berpidato di depan teman-teman. Habis itu Lydia juga mencari referensi dari YouTube bagaimana tema yang bagus nih untuk perlombaan pidato Hari Guru itu Bun. Semangat itu Bu Lydia. Bagus sekali itu kalau Ibunda tengok. Berarti Bu Lydia udah memiliki kemampuan yang lebih baik loh. Nah, sekarang Bu Lydia sudah berasa percaya diri untuk mengikuti lomba kan? Iya Bun. Insya Allah Lydia mempunyai rasa percaya diri nih Bun untuk mengikuti lomba. Terima kasih ya Bun. Hai, semangat, sama-sama. Moga-moga berhasil ya Bu Lydia ya. Iya Bun. Oke. Wah, seru sekali ya Bu Rita sama Bu Lydia proses coachingnya. Iya Bu. Tuh. Oke, Bu Lydia, terima kasih. Bu Lydia boleh izin keluar dulu. Kita Iya. mau ngobrol lagi dengan Ibu Ritanya. Sampai Izin dulu ya ketemu. Bun. Izin ya, iya boleh. Waalaikumsalam. Oke, gimana perasaannya Bu Retna? Sudah setelah mendengarkan coaching sama Bu Lydia? Oh, saya senang Bu. Wah, Bu Lydianya dari apa yang saya coaching tadi, dia sudah bisa menyelesaikan solusinya Bu. Oke, baik Bu Lydia. Tadi saya sudah Bu Lydia sudah menyampaikan permasalahannya sama Ibu Rita dan saya sudah amatin. Alhamdulillah proses coachingnya sudah berjalan baik, berjalan lancar. Tapi ada sedikit yang mau saya tanyakan ya Bu Rita sebelum kita mengakhiri sesi ini. Boleh Bu, boleh. Apa yang sudah Ibu Rita lakukan tadi pada saat melakukan coaching sama Ibu Lydia yang terkait dengan ketercapaian yang Ibu Rita inginkan? Oke Bu, baik Bu. Dari apa yang sudah saya lakukan coaching dengan Bu Lydia tadi Bu, saya menilainya Bu Lydia sudah melakukan alur data yang sesuai dengan ketentuan. Kemudian Bu Lydia juga sudah bisa menggali apa-apa saja kemampuan dia untuk menyelesaikan permasalahannya. Terus dia juga bisa mencari solusi Bu dengan permasalahan dia sendiri. Jadi intinya dari komunikasi coaching kami tadi, Bu Lydia sudah bisa menggunakan alur kita sesuai yang ditentukan Bu. Begitu Ibu.
Alhamdulillah ya Bu. Jadi saya sebagai observer dalam proses coaching yang Ibu Rita lakukan sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta, dan Bu Rita juga sudah berusaha menggali atau memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Lydia sendiri bisa secara mengalir ya Bu, tanpa ada unsur paksaan untuk menjelaskan atau menceritakan masalahnya, bahkan sudah menemukan solusinya kepada Ibu. Dan satu lagi Bu, tadi Iya, Bu. kira-kira kompetensi apa lagi yang mau Bu Rita tingkatkan untuk kedepannya dalam proses coaching nantinya? Kompetensi yang saya ingin tingkatkan, Bu, diantaranya bagaimana bisa nantinya menyelesaikan permasalahan yang ada, Ibu, dan permasalahan kompetensi yang ada itu, Bu. Begitu, Bu. Oke, kalau tadi dinilai dari proses coachingnya, kemampuan coaching Bu Rita tadi, di angka berapa kalau saya boleh tahu? Kalau saya nilai udah masuk ke angka 8, Bu. Alhamdulillah, semoga nanti bisa lanjut ya Bu. Jadi Amin, Bu. apa yang kita lakukan pada hari ini nanti bisa bermanfaat untuk kita, buat saya juga, untuk rekan-rekan sejawat yang lainnya. Jadi Iya. Bu Rita, terima kasih banyak sudah menghubungi saya, jadi kita bisa melakukan proses coaching pada hari ini di ruang Jimit virtual. Alhamdulillah berjalan baik. Saya ucapkan semoga Bu Rita tetap terus semangat untuk melakukan proses coaching yang baik di sekolah maupun untuk rekan-rekan sendiri. Demikian observasi coaching kita untuk hari ini. Saya sudahi, kurang lebih saya mohon maaf Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nova. Pagi Bu. Ya, saya senang nih bertemu Bu Nova hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bu Nova. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Bu Nova? Aduh Bu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih Bu. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam melakukan coaching, maka untuk hari ini saya ingin meminta bimbingan gitu Bu kepada Ibu dalam hal kemampuan present, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ya. serta mendengarkan dengan aktif untuk coaching saya nanti Bu. Oke, baik. Saya akan mendukung Bu Nova dalam hal itu. Bagian mana nih yang ingin Bu Nova fokuskan pada observasi? Gini Bu, saya ingin memperhatikan bagaimana sih cara saya bisa mendengarkan dengan aktif, dan saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot nantinya pada coaching saya Bu. Ya, sudah saya catat ya Bu Nova ya. Bagaimana nih menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Menurut saya sih Bu, saya yakin dan percaya kalau kita mendengarkan aktif serta merumuskan pertanyaan yang berbobot itu efektif dan sangat berguna dalam proses coaching kita nanti Bu. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya lebih bisa membimbing coaching saya. Nanti coaching saya bisa secara leluasa untuk menceritakan permasalahannya Bu. Iya, saya paham. Apa harapan Bu Nova nih dari observasi kita hari ini? Banyak tentunya Bu, tapi yang paling utama saya berharap observasi ini nanti memberikan umpan balik sendiri yang untuk membangun atau perkembangan pada diri saya, khususnya dalam hal mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, bagus Bu Nova. Bu Nova mau coaching dengan siapa nih Bu Nova? Saya hari ini kebetulan tadi malam sudah dihubungi sama rekan sejawat saya Bu, yaitu
Bapak Rio gitu. Oh, sama Pak Rio. Oke, silakan ya Bu Nova. Saya mau izin ini ya Bu Nova, saya tetap di Gmail-nya Bu Nova biar saya bisa mengobservasi gimana Monggo kondisi. Bu, monggo. Oke, saya panggil Pak Rio dulu ya. Ya, silakan Bu Assalamualaikum Nova. Pak Rio. Pak Rio, boleh masuk? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya Bu? Sehat? Sehat-sehat, alhamdulillah. Bu Lydia, gimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak Rio. Jadi ini Bu, saya mau minta waktu Bu Nova sebentar boleh Bu? Boleh, silakan Pak. Ada hal yang ingin saya ceritakan Bu kepada Bu Nova tentang permasalahan saya. Saya sebenarnya gini Bu, ingin meningkatkan kemampuan saya Bu dalam mengelola waktu dengan lebih efektif. Oh iya. Jadi tujuan Bapak untuk melakukan coaching kita pada hari ini udah jelas ya Pak, untuk meningkatkan pengelolaan waktu. Nah untuk itu mari kita identifikasi hal-hal apa yang terkait dengan pengelolaan waktu Pak Rio. Kira-kira apa saja sih Pak hambatan atau kendala yang Bapak Rio hadapi dalam mengelola waktu itu sendiri? Begini Bu, saya sering merasa kesulitan. Kemudian dalam menyelesaikan tugas-tugas saya dalam waktu yang ditentukan Bu oleh atasan saya. Oh, kalau sudah dikejar deadline gitu ya Pak? Betul Bu. Setelah mengidentifikasi hambatan, kita lanjut nih dengan merencanakan aksi yang Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang Bapak lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Pak Rio lebih efektif dan efisien? Saya memiliki rencana sih Bu sebenarnya. Ya bisa dikatakan saya mencoba membuat jadwal yang lebih terstruktur Bu, lebih teratur dan memprioritaskan Bu tugas-tugas berdasarkan tingkat yang urgensi lah Bu, atau tingkat yang mendadak atau tingkat yang sulit gitu Bu. Bagus, itu pemilihan solusi yang bagus Pak. Rencana aksinya jelas. Nah, sekarang bagaimana nih Bapak menjaga komitmen terhadap rencana aksi Bapak sendiri? Dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen dari aksi nyata yang sudah Bapak rencanakan? Begini Bu, saya mencoba membuat reminder atau pengingat yaitu tugas-tugas saya dan mengajak rekan kerja saya untuk saling mendukung Bu. Misalkan di hari ini tugas saya ini dan saya buat catatan atau ingatan baik dari HP dan teman saya juga mengingatkan saya Bu. Itu rencana saya Bu. Bagus sekali ya Pak. Terakhir nih, tanggung jawab Bapak terhadap rencana aksi Bapak sendiri. Siapa nanti yang akan membantu Bapak dalam meningkatkan atau rencana Bapak ini? Di sini yang membantu saya tentunya rekan sejawat, rekan kerja saya Bu. Yaitu supaya dia bisa memantau perkembangan saya Bu. Sejauh mana saya bisa mengkondisikan waktu kerja saya yang urgensi tadi Bu. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya Pak, sudah jelas. Dan gimana perasaannya Pak, sudah melakukan coaching pada hari ini? Alhamdulillah lebih plong Bu, dan tanpa saya sadari saya telah menemukan solusinya Bu untuk mengatur waktu kerja saya Bu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Rio. Nanti kalau sudah melakukannya dan mau diskusi lagi, boleh hubungi saya kembali. Nanti kita atur waktunya ya Pak Rio. Baik Bu, baik. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rio. Waalaikumsalam. Izin ya Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Nova. Waalaikumsalam Bu Lydia. Ya, terima kasih ya Bu Nova telah menyediakan waktu untuk berbicara nih dengan saya. Sama Bu. Ya, saya ingin membahas nih hasil observasi yang telah Ibu lakukan tadi.
Iya, Bu. Ya, bagaimana nih menurut Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya sih berencana untuk melakukan latihan lebih intensif ya, Bu, dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot, Bu, tentunya, Bu. Ya, tadi udah saya lihat bagaimana Ibu melakukan coaching. Ibu sudah sangat luar biasa nih memahami coaching itu seperti apa, sudah melakukan dengan model kita juga. Pertanyaannya pun sangat berbobot. Sangat bagus Bu Nova. Sama-sama, Bu. Iya Bu Nova, ini untuk langkah baiknya lagi, saya akan mencatat nanti hasil observasi ke dalam form supervisi akademik. Yang terakhir nih Bu Nova, Iya, Bu. apa yang ingin Ibu lebih tingkatkan lagi nih untuk praktek coaching hari ini? Saya ingin meningkatkan memahami area di mana yang perlu saya kembangkan, yaitu untuk mendengarkan dengan aktif, Bu, present atau mendengarkan dengan aktif, penuh kesadaran terhadap coach saya, Bu. Ya, bagus Bu Nova. Semoga apa yang kita inginkan tercapai ya Bu Nova ya. Amin. Ya, oke. Terima kasih untuk hari ini Bu Nova. Sama, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lydia. Selamat siang Bunda Rita. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bunda. Bunda apa kabarnya nih? Alhamdulillah sangat baik juga loh Bu Lydia. Ya, Semoga semangat selalu ya Bu Lydia ya. semangat dong Bunda. Oke. Oh iya, dengar-dengar Bunda Bu Lydia mau coachingnya hari ini ya, kegiatannya hari ini ya? Iya, rencananya mau coaching dengan Bu Nova nih Bunda. Oh, baik. Kira-kira persiapannya Bu Lydia untuk melakukan coaching hari ini, apa sih kompetensi yang ingin Ibu capai, Ibu kembangkan gitu loh? Yang jelas persiapan di awal yaitu waktu Bun. Jadi Lydia sudah berkoordinasi dengan Bu Nova dan sepakat akan melakukan coaching pada siang hari ini melalui Gmat. Jadi mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar. Dan Bunda, Lydia juga sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot nih untuk menggali informasi tentang permasalahan yang akan dihadapi oleh Bu Nova. Oke, baik sekali Bu Lydia. Kemudian dari yang 3 kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, Ibu yang Ibu fokuskan coachingnya hari ini apa kira-kira? Lydia akan fokus ke mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Bun. Oh, berarti kompetensi yang ingin dicapai yaitu mendengarkan aktif ya Bu Lydia ya? Oke, kemudian Bu Lydia sudah menemukan beberapa indikator dari kompetensi yang Ibu Lydia inginkan? Sudah, Bun. Kemudian dari indikator keberhasilan yang Ibu Lydia inginkan itu, yang Ibu Lydia temukan itu, apakah nantinya bisa Ibu Lydia terapkan dengan Ibu Nova dalam waktu coaching Bu Lydia? Insya Allah Bun, tentunya dengan coaching nanti berharapnya dengan terjalin dengan lancar dan apa yang kita inginkan Bu Nova bakal mendapatkan solusinya dengan sendirinya Bun. Amin. Semoga bisa ya Bu Lydia ya. Amin. Oke, izin Ibu Rita untuk tetap di Gmat ini untuk memonitor kegiatan Ibu Lydia dengan Bu Nova hari ini bisa? Oke Bun, bisa. Silahkan Ibu Lydia. Bentar ya Bun. Ya. Oke, Bu Nova, silakan masuk. Bentar ya Bun, kayaknya jaringan nih. Iya, kita tunggu Bu Lydia.
Assalamualaikum Bu Nova. Waalaikumsalam Bu Lydia. Oke, bisa kita mulai Bu Nova? Bisa Bu, bisa banget. Bu Lydia, Iya. minta waktunya nggak Bu? Ada yang mau saya ceritakan sedikit nih Bu, atau saya punya permasalahan yang mengganjal di hati saya gitu Bu. Bisa banget Bu Nova. Ini lagi ada jam kosong kok Bu Nova. Oh iya Bu Nova mau menceritakan tentang kejadian apa nih? Kayaknya serius sekali nih di WA. Begini loh Bu, kemarin kan saya melakukan kegiatan supervisi itu oleh pengawas. Terus saya dipanggil Bu sama kepala sekolah dan saya mendapatkan teguran gitu Bu, karena kepala sekolah itu menerima laporan dari pengawas saat melakukan supervisi pada saat saya mengajar. Pengawas sekolah melakukan supervisi sepertinya merasa keberatan gitu Bu terhadap saya, karena waktu saya mengajar saya tidak menggunakan buku teks Bu, sementara saya memanfaatkan sumber belajar yang lain gitu Bu. Ketika diingatkan kembali sama pengawas, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Jadi kesannya Bapak itu sedikit tersinggung gitu Bu. Terus memberikan laporan kepada kepala sekolah gitu Bu. Oh begitu. Jadi hambatan apa yang menyebabkan Bu Nova tidak menggunakan buku teks? Karena sudah menjadi kebiasaan saya sih Bu, saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Karena saya rasa saya sudah menguasai dan saya sudah hafal materi yang saya ajarkan, kan sudah berulang-ulang gitu Bu. Apa kelebihan yang Ibu rasakan nih jika tidak menggunakan buku teks? Yang pertama satu ya Bu, saya merasakan bebas dalam menyampaikan materi tersebut sebagai gimana implementasi Merdeka Mengajar gitu kan Bu. Kita diberikan kebebasan untuk melakukan proses pembelajaran gitu Bu. Kalau boleh tahu nih Bu Nova, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa? Nah, ini dia Bu, saya banyak menggunakan media internet khususnya Bu. Jadi saya tidak menggunakan buku teks, tapi saya lebih menggunakan media internet seperti YouTube, terus video pembelajaran dari artikel ilmiah. Saya juga menggunakan aplikasi seperti itu Bu. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali sih Bu, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa menjadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya, saya setuju Bu Nova. Semua bisa kita jadikan sumber belajar ya Bu Nova. Semakin banyak sumber belajar yang kita lakukan, menjadi semakin lebih baik ya Bu Nova. Iya Bu. Jadi sekarang apa nih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah Bu. Terus saya akan menyampaikan permohonan maaf saya Bu, telah mengecewakan Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan sih Bu, ada niat hati saya untuk bertemu langsung gitu dengan Bapak pengawasnya, supaya masalah ini lebih selesai dan tidak menimbulkan salah paham di kemudian hari dan berkepanjangan Bu. Kalau ketemu langsung nih, apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Aduh, yang pertama saya akan mengatakan bahwa saya nanti akan mengajar dengan menggunakan banyak sumber belajar dan buku teks, internet, video pembelajaran sesuai dengan materi yang saya ajarkan, dengan tujuan peserta didik saya dapat mengeksplorasi materi sesuai dengan alur Merdeka Belajar Bu.
Bagus sekali rencana Bu Nova. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Nova. Amin Bu. Ya, apa komitmen Ibu nih terhadap rencana itu? Insya Allah saya akan selalu berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar sehingga dapat mengeksplorasi materi sehingga murid saya dapat belajar dengan baik dan memahami materi belajar saya tanpa ada unsur paksaan, dan saya serahkan semua sumber belajar mereka boleh ambil dari mana aja, baik buku teks maupun media internet Bu. Bahwa bagus sekali ide Bu Nova ya, saya sangat mendukung nih. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan yang Ibu harapkan ya Bu ya. Iya, terima kasih loh Bu Lydia sudah menyempatkan waktunya siang-siang gini. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan semuanya di kelas dengan baik Bu Lydia dan menjadikan guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Amin. Amin. Ya, nanti kalau ada kabar terbaru boleh chat lagi nih Bu Nova, kabar-kabar. Iya Bu. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin live Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Lydia. Waalaikumsalam Bunda Rita. Kalau dari Bunda lihat tadi lancar ya kegiatan coaching yang dilakukan Bu Lydia ya. Alhamdulillah Bun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berakhir kegiatan kita, ada beberapa pertanyaan yang mau Ibu Rita tanyakan sama Bu Lydia. Boleh? Boleh Bun. Dari kegiatan yang sudah Bu Lydia lakukan tadi, apa sih kompetensi yang sudah Ibu Lydia lakukan kira-kira Bu Lydia? Yang pertama yaitu kompetensinya mendengar secara aktif, habis itu melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Bu Nova, Bunda. Oke, Bu Lydia. Menurut Bu Rita, Bu Lydia sebagai supervisor sudah melaksanakan alur tita yang bagus. Sangat bagus ya kegiatan coaching yang Bu Lydia lakukan. Kemudian dari apa yang Bu Rita juga lihat, Ibu Lydia sudah menggunakan prinsip-prinsip alur tirta. Kemudian sudah menggali dengan berbagai pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Nova bisa mengungkapkan persoalan yang dirasakannya, dan terakhir Ibu Nova juga bisa mencari solusi ya Bu Lydia ya, dari permasalahan dia tersebut. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bun. Ada lagi satu yang mengganjal di Bu Rita Bu Lydia, boleh? Boleh. Untuk kedepannya apalagi sih yang Ibu ingin kembangkan gitu sebagai coaching? Kemudian target Ibu nilainya kira-kira berapa yang ingin diinginkan? Yang ingin ditingkatkan lagi dalam pertanyaan berbobot ya Bun, Lydia ingin belajar lebih banyak lagi dan mencari informasi dan referensi lain dari YouTube atau dari manapun, bagaimana membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi agar Coach Lydia nanti merasa lebih nyaman dan mengungkapkan ide-idenya dengan sangat luar biasa lagi. Yang diharapkan untuk kasusnya itu di level 7 Bun. Amin, amin. Mantap sekali ya Bu Lydia. Moga nanti ke depan kita semua jadi berhasil untuk melakukan coaching kita ini. Terima kasih ya Bu Lydia atas kegiatan kita hari ini. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.